Terima kasih atas pemaparan Dr. Jepang yang pakar di dalam bidang penyimpanan. Memang dari penyampaian beliau tadi kita menangkap banyak sekali beliau mengetahui contoh-contoh dan kejadian-kejadian di masyarakat kita. Untuk penyimpangan itu kebanyakan dari masyarakat kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, di dalam majelis ini kita dapatkan pencerahan, dapatkan ilmu-ilmu yang bersandarkan kepada kita Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk memperdalam materi kita yang berbagai ini, kita buka 3 penanya dulu. Yang Pak, silakan kalau tidak mau bicara silakan ditulis. Bukan itu tolong di tekan di belakang. Ini sudah ya. Ya. Ada Pak, silakan. Pertama, kedua, ketiga. Nah, ini dulu. Nanti silakan. Dalam. Nama Romi. Pertanyaan. Ini juga tulis tentang sejarah Indonesia di Indonesia oleh dan di situ juga banyak dosen disebut tentang wali Allah tulis di karya ini. Dan tentunya kami tidak tahu betul ya bagaimana dengan akidah para wali. Anak sendiri dulu berbagi pernah bertanya kepada dosen yang mengajarkan itu sendiri. Saya dengan dosennya, sebenarnya banyak di masyarakat bahkan dimasukkan ke jiwa wali itu bisa terbang, wali itu bisa macam-macam. Kemudian kalau begitu halnya, saya katakan kepada dosen itu sudah menyimpan dari akidah Islam yang sebenarnya itu tidak ada. Jadi bagaimana sebenarnya dari orang itu dan sampai kali ini saya pun tidak menjawab dan kita menjadi jawabannya. Jadi anak minta kepada Ustaz Muhammad bin Fadil yang pernah membaca dalam hadis ini belum-belum hanya menimba bukunya bercerita tentang akidah para wali. Yang itu rasa berpengaruh karena banyak dosen yang mengajarkan itu di kampus UIN sendiri ya kampus Islam kita katakan begitu. Kenapa kita diajarkan itu apakah memang akidahnya benar atau akidahnya benar cuma pertukaran di Indonesia pemahaman Nawali itu sudah terlalu buruk berlebihan atau memang salah? Kalau memang salah, kenapa sampai masuk ke kampus kita mulai diajarkan? Apakah tidak bisa mungkin Ustaz yang dekat dengan rektor mungkin menghilangkan menjadi mata kuliah yang seperti ini atau materi-materi yang seperti ini di musyawarah karena memang Ustaz yang barangkali berwenang ya untuk musyawarah dengan rektor yang lainnya. Yang pertama, kemudian pertanyaan yang kedua, masalah mungkin mental tersebut yang bagian masalah foto-foto di rumah-rumah. Ini kan masih kajian katanya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan juga baca di hadis bahwa mereka tidak masuk ke rumah yang ada gambar-gambar ada foto-fotonya. Tapi kita lihat sekarang banyak foto itu juga dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai alat, seperti hanya sebagai hiasan rumah, ada juga sebagai kadang-kadang seperti para politik ya yang menggunakan foto-foto di banyak macam. Itu sebenarnya bagaimana statusnya ini? Status foto di dalam syariat Islam sebenarnya mungkin bisa juga sebagai yang tadi lebih sahih, lebih sunnah sebenarnya bagaimana? Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Arifin dari UIN Riau. Begini yang ingin saya tanyakan, itu terjadi di kampung saya yang tentang penyelewengan akidah tersebut. Itu kan di tempat saya itu sebelum azan isya itu biasa berkumandang tuh yang rijalallah ibadallah seperti itu. Saya sendiri pun
hafal, dan itu banyak dari anak-anak kecil itu yang umur 4 tahun sudah hafal seperti itu. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi, atau kita diam saja atau memberantas itu? Itu masjid itu berada di tepat depan rumah saya, dan di samping itu juga pondok pesantren yang mengadakan ziarah makam ke Wali Songo itu setiap tahun, dan biasanya pada bulan Rajab seperti ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zaitul Waris. Ada 2 pertanyaan kepada baik Ustaz Dr. Rasman dan Ustaz Dr. Tahmin. Yang pertama pertanyaannya adalah tentang kebiasaan, apalagi di kampung saya sendiri, Rokan Hulu, paling terkenal masalah perdukunan yang luar biasa. Dan mereka menggunakan sumpah-sumpah tentang Al-Quran. Kalau mereka hanya pemahaman sumpah Al-Quran itu yang seperti jelas Ustaz Jembamel tadi, pakai kunci seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat apa yang seharusnya kita lakukan, dan itu boleh atau tidaknya, biar masyarakat enak mendengar kita. Yang kedua adalah, pertanyaan yang kedua, masalah indigo. Karena sekarang sudah banyak anak-anak, orang tua yang senang dengan anaknya yang suka melihat yang makhluk halus dan sebagainya. Orang tuanya senang. Jadi bagaimana kedudukan indigo ini dalam pandangan mata Islam? Tuh, jazakallah Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ditanyakan tentang masalah karamah ya. Masalah karamah para wali, siapa yang sudah wali sudah dilakukan oleh Ustaz tadi. Dan kejadian-kejadian aneh itu atau khawarikul adat yang selalu dianggap sebagai keramat para wali, itu yang berkembang di masyarakat kita. Ada kejadian yang ganjil, dan sudah juga disebutkan awal berdoa dan sebagainya, dianggap sebagai suatu keramatan. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita bedakan antara itu sebagai karamah atau sebagai sebagai kejadian-kejadian luar biasa yang disebabkan oleh syaitan dan jin. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita lihat siapa orang yang terjadi padanya kejadian aneh, bagaimana mutabahnya kepada ajaran Islam. Kalau dia adalah seorang yang menerapkan Islam secara benar dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, ini mungkin ini karamah. Terus Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, demi Allah katanya, "Lau ra'aituhu yajri 'ala al-ma' aw yatiru fis sama' la a'tarifu bihi hatta ara mawqifahu bis-sunnah." Dia tidak bisa menerimanya sebagai karamah sampai dia tahu bagaimana mauqifnya dari sunnah Nabi SAW. Bahwa yang namanya karamah itu tidak dipelajari dan tidak diajarkan. Kalau dia diajarkan atau dipelajari, itu bukan ilmu karamah, tapi itu lemu. Ya, itu namanya kan? Ilmu, apalagi ini biasanya pakai sema ini. Jadi pakai sema ritual. Untuk, itu pakarnya beliau ya. Yang ketiga, bahwa antara satu kejadian dan kejadian lain akan saling bertentangan. Ini juga bukan karamah wali, karena dia itu tidak dibimbing oleh syar'i, dan setiap yang tidak dibimbing oleh syar'i akan saling bertentangan. Orang-orang yang terjadi padanya kejadian luar biasa tersebut bisa dikalahkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, dikalahkan dengan ayat-ayat
Al-Quran, tetapi yang bacanya juga yang jangan kalah kuat pula. Soalnya saya pernah diceritakan oleh Ustaz Murtabah hari ini, katanya ada seorang penjahat kelas kakap mau bertobat. Kenapa kelas kakap itu apa ya? Baganya, dia sudah berjumpa dengan 9 orang ustaz. Dia bilang, ustaz ini 9 ustaz itu dikalahkan oleh dia. Dia bilang, saya ini ada susu, keris dimasukkan di perahunya, selama ini masih ada demi Allah. Demi Allah juga. Ini kan kan demi Allah, ustaz, selama ini masih ada, saya tak mempan dengan berdasarnya. 9 orang mengetek dengan pakai parang, pakai keris, tidak mempan. Karena ustaz itu semua kalah, dia semakin merajalela, tidak jadi tobat. Jadi ustaz yang bisa mengalahkan dia. Itu biasanya kalau yang bukan dari Allah itu cari tantangan dia. Cari tantangan. Sampai ketemu dengan Ustaz Murtabah. Ketika di pemeriksaan security, tidak boleh masuk. Tidak dapat masuk kan, tidak. Kalian mau mati pun tidak. Saya mau tobat ini kan. Saya mau tobat. Saya tak ketemu Pak Imam kan. Akhirnya telepon Pak Imam dibolehkan masuk. Ketika sama Ustaz Murtabah, dia ceritakan, Ustaz saya kebal Ustaz, karena saya punya keris dimasukkan oleh Kiai di Banten. Nah, ini di Banten teleponnya terkenal ini. Dari Banten. Selama keris ini masih ada, saya tidak mempan oleh benda tajam. Kalau Ustaz tak percaya, silakan ambil para Ustaz di dapur. Para di dapur kan majar-majar, bukan? Itu majar, tumpul gitu. Akhirnya kata Ustaz Murtabah, Pak, kalau Bapak memang serius, kita buat tanda tangan hitam di atas putih bermaterai. Kalau bermaterai nanti gue, kalau seandainya Bapak tewas di belakang saya tidak dituntut secara hukum. Siap Ustaz, siap. Oleh Ustaz, tidak usah pakai tangan dulu sudah. Buat ini dengan Bapak. Dia pegang ininya, berkat memasukkan keris itu kan ada berkatnya kan. Dia pegang sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Untuk tahu kan tidak perlu dicerita lagi kan apa ayat Al-Quran kan. Tinggal ini aja mana yang mau kan. Dibaca Al-Quran lalu dengan menjerit-jerit dan terselenggara. Cuma kembali, kata Ustaz, bagaimana kontrak masih dilanjutkan? Mohon maaf, Ustaz. Ini buktinya bahwa orang yang pakai syaitan, itu dikalahkan dengan Al-Quran. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ini iman diri yang harus terjadi. Yang kedua, ada beberapa topik yang harus kita perhatikan masalah keramat ini. Ada juga 5. Yang pertama harus perhatikan bahwa untuk pembuktian kebenaran dalam Islam tidak semata-mata mengandalkan mukjizat atau keramat. Terus disadari, tidak semua permintaan mukjizat dikabulkan. Kita dilihat dalam surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Nabi dituntut oleh orang-orang Quraisy untuk mendatangkan mukjizat, mendatangkan timur kurma. Di Mekah mana ada timur kurma kan gersang. Kemudian memancarkan air. Di sana susah air. Itu dianggap mukjizat oleh mereka. Nabi disuruh menjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul subhana rabbi." Katakan maha suci Tuhanku. Hal kuntu illa basara rasulah. Saya tidak lain kecuali rasul yang diutus. Itu jawabannya. Dan mesti harus ada mukjizat terus. Nah, kalau ada kiai yang selama atau ada masalah ditusarkan dengan keramat, itu bukan keramat. Itu bukan keramat. Karena ini tidak dikasih dibuktikan dengan mukjizat. Yang kedua, bahwa yang namanya karamah itu bukan dengan menarik nafas, yang bukan perbuatan sang penyilik, tapi hadiah yang datang dari Allah. Jadi kalau dia hirup nafas dulu, kata tadi katakan la ilaha, tahan nafas, itu bukan karamah, itu adalah syaitan. Mungkin gerakan-gerakan atau pakai sorban panjang-panjang sampai di kaki, atau pakai tasbih sebesar
giginya sebesar pinju kita, nah itu bukan karamah itu, tapi itu adalah diisi dengan ilmu-ilmu syaitan atau ilmu-ilmu syaitan. Karena itu bukan apa kita tadi. Yang ketiga, topiknya adalah bahwa seperti kata Imam Syafi'i tadi, orang ini mesti orang yang istiqamah di atas sunnah. Kalau dia tidak istiqamah di atas sunnah, tetapi adalah pelaku bid'ah atau penyimpangan akidah, ini juga bukan wali Allah, tetapi wali syaitan. Yang keempat, orang-orang yang memiliki karamah, seperti tadi kita katakan, tidak pernah berkampanye bohong, tidak pernah bicara berlebihan. Kalau dia mengkampanyekan bisa menggandakan uang, misalnya ini bisa menggandakan uang, nah itu bukan karamah, itu adalah kedukunan. Ini kadang-kadang kita ini sudah besar-besar, dah sarjana ekonomi, master business administration, pernah tertipu oleh dukun gitu. Karena dukun itu bisa menggandakan uang, bawa duit 350 juta. Suruh datang 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Esoknya memang datang terlipat gitu, mungkin ada simpanannya. Karena masih berhawal juga master business ini, akhirnya datang lagi dengan jumlah yang lebih besar. Tidak lama, datang 2 minggu lagi, uangnya hilang. Ya, seharusnya kan biasa, kiainya tadi, dukunnya tinggal di bubuk real. Nah, kalau dia bisa bikin menggandakan uang, tidak mungkin tinggal di bubuk, harusnya di istana. Tapi ternyata kalau kita tidak berilmu agama ini, maka jahil tadi membuat kita menyelewengkan menyimpang, akhirnya rugi dunia dan akhirat. Ini sebenarnya harus diluruskan siapa yang mengajarkannya. Siapa yang mengajarkannya. Karena saya mohon maaf, ini barangkali ya, saya sudah terlanjur buat statement barangkali, bahwa, kalau saya salah ini, tapi saya yakin ini, bahwa kebanyakan buku-buku agama yang beredar di negeri kita ini kan bahaya nih statement ini ya. Tapi tolong diteliti kembali bahwa kebanyakan buku-buku agama yang laris manis di negeri ini itu banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Tentang wali songo yang terdaftar di Islam di Indonesia itu. Saya ingin mulai dari sejarah masuk Islam di Indonesia. Kita mulai dari Aceh. Itu ternyata Islam yang masuk ke Aceh itu adalah Islam terbaru itu. Bahkan kerajaan Aceh itu tempat 2 orang muftinya yang disebut dengan Syekhul Islam itu orang tasawuf yang berpaham hingga wujud. Satu Syamsuddin Al-Matrani, yang kedua Hamdan Mansuri. Yang sampai sekarang puisi-puisi filosofi itu masih ada dan digandrungi oleh orang yang melihat seperti itu. Di 2 periode Syekhul Islam kerajaan Aceh itu adalah tasawuf filosofi, sampai ini datang si Al-Miri mereformasinya dengan tasawuf juga, cuma bukan tasawuf filosofi, tapi kan juga dengan tasawuf filosofi. Nah, lalu siapa sebenarnya mereka itu? Ada yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang lari dan dikejar oleh para Alawiyun yang lari ketika dikejar dari sejarah dari Abbasiyah itu yang datang dari Indonesia. Kita tentu melihat posisinya dulu, mereka sudah berjasa menyebarkan Islam di Indonesia. Maka lahar masa sahabat, walaupun masa satu, walaupun nama kami. Tetapi tentang konteks Islamnya tentu kita bisa mengkritik. Saya mempunyai beberapa indikator bahwasanya mereka itu ya boleh dikatakan bukanlah wali-wali Allah yang dipahami atau dikaji bawah yang sampai kemudian. Apa buktinya?
Tapi ini memang perlu diteliti secara serius lagi dari peninggalan-peninggalannya. Di antaranya peninggalan-peninggalan mereka itu ada di pesantren. Apa di antaranya? Kitab-kitab yang memang berbahasa Arab tapi isinya sihir. Satu namanya kitab Hamsul Ma'arif. Kitab Hamsul Ma'arif itu sihir isinya. Ilmu nujum itu ada di situ, mifik-mifik dan raja-raja itu di situ ada. Yang bentuknya itu kotak-kotak, logo, haha, jin-jin, Bukti Sulaiman, segala macam itu tentunya mifik atau raja. Nah, kadang-kadang dibuat itu kaligrafi. Ada kaligrafi luar biasa. Di atasnya itu nama-nama Allah, di tengahnya itu ada tulisannya Bismil. Di balik di sini ada tulisan mulai dari 60 dan sebagainya. Di belakangnya ada, di bawah itu ada dua kotak. Seperti itu mifik. Bismil itu anjing, nama anjing. Konon itu anjingnya atau kaki, tapi luarnya juga tidak jelas. Lalu 7 nama itu adalah 7 nama aplikasi. Ini dari jimat. Jadi kaligrafi dan banyak sekali gantung-gantung. Termasuk di rumah para ustaz dan saya menemukan sendiri. Itu dibawakan kepada Imam Al-Ghazali. Nah, saya juga dulu kok begitu ya. Ini fizik atau wifik dari Imam Al-Ghazali. Ini terjawab ketika saya membeli sebuah kitab tentang ilmu kalam memang judulnya Al-Iqtisad fil Irtifaq. Buku itu diberi pengantar oleh seorang Al-Azhar. Begini pengantarnya. Berkenaan dengan kitab itu banyak karena Al-Ghazali itu tapi bagi 3 kategori. Satu jelas dan memang dia yang menulis. Jadi kurang 33 kitab. Yang kedua ada belasan kitab yang tidak bisa dipastikan apakah dia menulis atau tidak. Semua diserahkan kepada dia. Yang ketiga ada beberapa kitab yang pasti bukan dia yang menulisnya. Itulah kitab yang berisi raja-raja dan mifik-mifik itu. Ya, yang secara tegas berbicara bahwa inilah semoga terpelajar semuanya. Semua anaknya terhormat seperti ini. Ya, akan itu berbahaya seperti itu. Riwayatnya rumah kita tidak bisa ada di apa namanya yang kita gantung. Kalau apa jadi awet, jadi apa jadi awet ya. Ya tentu dari tiap-tiap yang sini ada yang bukan ya. Karena kalau nggak ada dua, sebetulnya kan nanti apa namanya, ya. Tapi mereka ada yang mengatakan. Ini sejarahnya panjang ya. Jadi nanti sampai kepada kejadian yang menimpa umat sebelum Nabi Nuh, namanya Wat, Yalud, Nasr. Diteliti oleh beliau ternyata, memang beliau sudah perhatikan itu, cuma di sana ada tukang melawat yang kehilangan. Sama dengan saya di daerah sana, nggak ada dari kita ini, kalau motornya habis minyak, ya ambil air sungai ke sorga, masukkan begitu. Dalam lagi motornya, cuma kawan yang jual biasa tidak punya kalian. Itu yang saya tanya. Itu yang saya tanya. Ya, ada indigo, yang bisa lihat atau orang yang punya indera yang keenam. Kalau pengalaman saya, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang dirasuki oleh setan. Banyak kemungkinannya. Kemungkinan yang paling mungkin adalah itu keturunan. Mungkin dulu kakeknya bertapa di bukit apa gitu. Kalau Jawa di Gunung Kawi, di gunung tempat orang bertapa, punya pengaku itu sama bertapa itu. Tadi 3 bulan di Gunung Kawi itu. Jadi itu berhala yang